Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe, lagu pembukaan. Lagu pembukaan nomor 236. Mulai. Allah Bapa yang Esa mengutus putra-Mu menjadi manusia untuk menyelamatkan dunia serta umat-Mu dari hidup kedosaan. Yesus selalu amalkan kehendak Allah Bapa dengan ketaatan. Kami mohon ampunilah umat-Mu pada saat kematian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat kasih karunia Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini adalah hari ke-7. Dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, kita sudah berkumpul bersama. Memang untuk hari ke-7 ini, seperti yang dijelaskan oleh Ketua Lingkungan, Pastor, karena sudah misa hari ketiga, dia mengharapkan hari ke-7 kita tetap berkumpul bersama dan kita ibadat sabda untuk mendoakan orang tua kita, Bapak kita, mendiang Bapak Nobertus Sutarno. Selanjutnya pada hari yang ke-8, ke-9, ke-10, dan sampai 40, silakan keluarga masing-masing di rumah masing-masing untuk mendoakan agar beliau bisa masuk ke dalam kerajaan surga karena belas kasih Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kematian adalah kepastian. Kepastian adalah hidup kekal. Jadi banyak di antara kita mengatakan kematian itu adalah sesuatu yang menakutkan. Bagi orang beriman, kematian itu adalah sukacita dan kegembiraan. Karena kita akan dibangkitkan sama seperti Kristus, dan kebangkitan itu adalah kemuliaan yang diberikan Allah kepada kita karena kita menjadi pengikut Kristus. Sehingga kematian adalah kepastian dan kepastian itu adalah hidup kekal. Jadi jangan dibalik. Bagi orang beriman itu ya, hidup kekal itu adalah kepastian. Tetapi bagi orang yang tidak beriman, sama seperti bacaan yang kemarin yang kita dalami, kita akan dipisah di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Dan siksaan kekal itu juga adalah kepastian. Tinggal kita memilih saja. Nanti kita diadili oleh Yesus Kristus pada hari penghakiman terakhir, yaitu kita akan dihakimi seturut perbuatan kita. Dan kita mohon belas kasih Allah, karena rahmat kasih karunia Allah yang akan bisa membebaskan kita dari siksaan kekal. Dan untuk terhindar dari siksaan kekal itu, kita harus dibaptis. Dan salah satu karunia baptis adalah memperoleh karunia keselamatan. Sehingga kita berkumpul pada hari ini bukan untuk merayakan peristiwa kesedihan, tetapi peristiwa mulia di mana Bapak mendiang Nobertus Sutarno telah meninggal sebagai pengikut Kristus dan dia telah menerima sakramen dengan lengkap. Karena bagi awam itu sakramen lengkap itu baptis, ekaristi, kemudian krisma itu
disebut dengan sakramen inisiasi Kristen. Jadi bagi yang belum menerima sakramen Krisma, hendaknya nanti kalau misalnya ada di paroki atau di paroki lain ada penerimaan Krisma, segera mendaftar. Begitu juga untuk sakramen pertobatan yang harusnya berulang-ulang kali kita terima. Bunda Teresa dari Kalkuta itu setiap misa harian, itu sebelum misa harian dia selalu menerima sakramen pertobatan. Sekecil apapun dosa itu, dia harus mohon sakramen pertobatan dari seorang pastornya. Sampai bosan pastornya mendengarkan pengakuan dosa Bunda Teresa yang itu-itu saja. Tetapi ya karena yang itu-itu saja yang diulangi. Maka Bunda Teresa itu adalah salah satu santa yang cukup cepat diangkat gereja untuk menjadi santa. Sama seperti Santo Yohanes Paulus II. Begitu juga untuk sakramen pengurapan orang sakit, bukan waktu kita mau semaput atau sekarat kita menerima sakramen pengurapan orang sakit atau sakramen minyak suci, tetapi dalam keadaan bahaya maut seperti operasi, seperti penyakit-penyakit yang bisa mendatangkan bahaya atau maut. Nah, ini memang sesuatu yang harus diterima oleh kita. Dan bagi yang dipanggil untuk menjadi suami istri, sakramen perkawinan itu sudah pasti. Jadi bagi awam itu ya pastilah 5 itu pasti sakramen diterima, tetapi 1 sakramen perkawinan dan sakramen imamat hanya bisa diterimakan kepada ya diakon atau imam atau uskup. Jadi sakramen-sakramen itu adalah tanda cinta kasih Allah yang harus kita terima sebagai pengikut Kristus. Sehingga untuk bekal suci kita itu lengkaplah sudah ketika kita akan menghadap Yesus Kristus sebagai sang juru hakim kita nantinya sesuai dengan iman yang kita ucapkan setiap minggu dalam syahadat para rasul. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengakui dosa dan kekurangan kita supaya kita layak beribadat di hadapan Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur atas rahmat-Mu kami berkumpul pada hari ke-7 meninggalnya mendiang Bapak Noberto Sutarno. Dengan berkumpulnya kami untuk ibadat sabda pada kesempatan ini, kami diingatkan kembali untuk selalu setia kepada kehendak-Mu dan selalu mengikuti langkah-langkah Kristus dalam setiap hidup kami yang berziarah di muka bumi ini. Kami mendoakan Bapak Noberto Sutarno agar diampuni dosa-dosanya dan diterima di dalam kerajaan-Mu. Begitu juga untuk semua orang beriman, terutama di lingkungan Santo Rupinus di paroki Bunda Maria Diruju yang telah dipanggil. Semoga mereka diampuni dosa-dosanya dan diterima di dalam kerajaan-Mu. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sebelum mendengarkan Injil Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian. Nomor 236. Ayat 238. Hanya kepadamu kami dapat berpasrah, Tuhan Yesus Kristus. Di dalam tangan-Mu hidup dan mati kami, Engkaulah penebus. Cinta
di pangkal kehidupan yang selalu kami dambakan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kuresapkan di dalam hati. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, berbicara tentang kematian, maka kita harus mempelajari tentang eskatologis. Hanya gereja Katolik saja yang mempercayai bahwa kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Mengapa saya mengatakan begitu? Karena kematian itu dibicarakan sangat gamblang oleh gereja Katolik. Maka dalam kitab Makabe itu jelas bahwa doa-doa kita itu bisa membantu orang-orang yang telah meninggal dunia untuk mencapai kerajaan Allah itu karena belas kasih Allah, bukan karena doa-doa kita. Doa yang kita laksanakan, ibadat yang kita laksanakan, misa-misa yang kita laksanakan itu adalah mohon belas kasih Allah untuk mengampuni orang yang kita doakan. Jadi intensi-intensi misa kita itu juga karena kerahiman dan belas kasih Allah. Bukan kita rajin mengirimkan intensi lalu orang itu bisa diampuni. Itu hak Allah untuk mengampuni dan menghapus dosa manusia. Tapi sarana yang diberikan oleh gereja Katolik kepada kita sebelum kita meninggal dunia adalah sakramen pertobatan. Sakramen pertobatan ini hanya ada di gereja Katolik. Maka saya tadi katakan kematian di gereja Katolik itu adalah sukacita. Tetapi bagi orang yang tidak pernah menerima sakramen pertobatan, maka dosanya itu akan menumpuk. Karena sakramen pertobatan atau sakramen tobat itu sesuai dengan 5 perintah gereja. Mungkin banyak yang udah lupa yang 5 perintah gereja itu. Perintah yang keempat, akuilah dosamu sekurang-kurangnya setahun sekali. Itu minimal. Memang ajaran gereja Katolik sekarang sangat menurun dipahami oleh umat. Umat dengan seenaknya misalnya menerima sakramen Ekaristi tanpa menerima sakramen pertobatan terlebih dahulu ketika tidak datang ke gereja. Satu kali kita tidak datang ke gereja untuk misa pada hari Minggu, kita sudah berdosa berat. Dan syaratnya harus menerima sakramen pertobatan. Walaupun memang ada pengakuan secara umum yang diberikan itu hanya untuk dosa-dosa yang tidak memutuskan atau dosa mortal. Ada 3 dosa mortal itu, yaitu membunuh, berzina, dan menghujat Roh Kudus. 3 dosa itu tidak bisa ditawar-tawar. Jadi syaratnya untuk kita bisa diampuni dan menerima sakramen Ekaristi, yaitu dengan menerima sakramen pertobatan terlebih dahulu. Nah, jadi misalnya orang tidak menerima sakramen perkawinan dalam hidup perkawinannya, dia harus menerima sakramen pertobatan. Atau begini, ada kasus di lingkungan kami, dia akan dibaptis nanti Natal, dia bertanya kepada saya, karena suaminya belum dibaptis, belum Katolik, walaupun dia dibaptis nanti dia masih belum boleh menerima sakramen Ekaristi. Karena dia masih hidup dengan suaminya itu karena suaminya belum Katolik. Nah, itu salah satu hal yang diberikan syarat khusus. Memang kalau kita pikir dia sudah dibaptis dan boleh menerima sakramen Ekaristi, tetapi karena suaminya belum menjadi Katolik, dia akhirnya syaratnya tunggu suaminya menjadi Katolik dulu. Dan ini memang salah satu hal yang membelenggu hidup kita. Jadi itu harus dipahamkan kepada kita bahwa
sakramen pertobatan itu adalah bekal suci bagi kita agar pada saat pengadilan terakhir dosa-dosa kita itu diampuni dan dihapus oleh Allah Bapa. Maka setiap orang itu harus menerima sakramen pertobatan. Dan memang di gereja itu selalu didengungkan atau disondingkan atau disuarakan untuk menerima sakramen pertobatan sebelum Natal atau sebelum Paskah. Tapi sebenarnya sakramen pertobatan itu adalah sakramen yang bisa diterima berulang-ulang kali. Jadi ada beberapa sakramen yang bisa berulang-ulang kali, yaitu sakramen Ekaristi, sakramen pertobatan, dan sakramen minyak suci. Sakramen minyak suci ini atau sakramen pengurapan orang sakit itu, saya ingat dalam mertua saya sebelum meninggal itu 3 kali dia menerima sakramen pengurapan orang sakit pada tahun yang sama. Dan bagi kita yang sehat jasmania, jangan pernah lalu melupakan sakramen ini. Tunggu dia udah semaput, ngap-ngap, ya percuma, karena dia tidak akan diberikan bekal suci. Ada bekal sucinya berupa sakramen Ekaristi yang akan diberikan oleh imam. Nah, Pak Nobertus Sutarno ini udah lengkap dia menerima sakramen pengurapan orang sakit. Saya ingat waktu beberapa, mungkin tahun lalu ya, dia menerima sakramen pertobatan. Jadi pagi-pagi dia terima sakramen pertobatan karena merasa mungkin sudah akan dipanggil. Saya kurang lebih 4 tahun lah memberi atau mengantar komuni kepada beliau. Hal yang paling saya ingat itu adalah semangatnya yang luar biasa dalam menerima sakramen Ekaristi. Setelah dia menerima sakramen Ekaristi ada kekuatan yang luar biasa. Memang pada minggu lalu itu saya ada kegiatan, jadi saya hari Senin itu tidak bisa mengantar komuni juga. Lalu hari Selasa saya mengantar, terlambat setengah jam saja sih. Jadi setengah jam dia sudah ke rumah sakit. Ya, tapi itu adalah hal yang lumrah-lumrah saja, itulah misteri ilahi. Sama seperti misalnya beberapa tahun yang lalu, ada namanya Pak Bernardus itu, saya mengantar, Rabunya dia meninggal karena dia tidak terasa kulitnya itu tergores di kursi rodanya. Jadi pendarahan, lalu dingin, lalu meninggal pada hari Rabunya. Dan memang di lingkungan Santo Rupinus ini banyak yang diantar karena memang banyak yang sudah lansia dan sakit. Dan memang butuh banyak ya pembantu-pembantu imam atau prodiakon untuk membantu lingkungan-lingkungan yang orang-orangnya mungkin membutuhkan pelayanan sakramental. Seharusnya memang pelayanan sakramental itu diberikan oleh imam, tapi mengingat imam kita 1 orang, kemudian lingkungan kita 20, dan perlu banyak tenaga untuk membantu itu, maka bagi kita yang tidak siap. Saya selalu ingat Pastor Pio itu katakan sampai mati pun kita tuh tidak siap katanya. Itulah semboyan yang selalu saya ingat dan itulah yang membawa saya untuk membantu lingkungan ini. Walaupun pada prinsipnya ini saya sudah tinggal di lingkungan MRPD, tapi saya katakan saya 2 paroki 3 lingkungan saya bilang. Karena memang di lingkungan ini mungkin banyak yang berpikir, banyak yang mudanya. Yang mudanya ini pada pindah begitu. Tinggallah kalau kita hitung-hitung yang usianya 50 tahun juga banyak yang udah dipanggil. Ya. Jadi kurang di lingkungan Santo Rupinus ini. Dan ini kendala di beberapa lingkungan nantinya. Lingkungan Santa Katarina, ya. Lingkungan Santo Rupinus, mungkin nanti ada beberapa lingkungan ya. Beda dengan lingkungan yang berada di wilayah 5. Wilayah 5 itu berkembang terus. Sedangkan di wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, wilayah 4. Jadi mungkin banyak yang tidak memahami bahwa sudah dibagi wilayah, ada wilayah 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah wilayah 5 itu lingkungan Agustinus, ya, Markus, Lukas, dan Matius itu bertumbuh terus karena pemukiman. Begitu juga wilayah 4, beberapa lingkungannya bertumbuh seperti Yosef, Maria, ya. Tapi ada juga lingkungan yang stagnan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mengapa bacaan pada hari ini begitu tepat untuk ibadat hari ke-7? Karena memang kita ini ibarat janda miskin yang tidak punya apa-apa. Kita hanya bisa memberikan hidup kita
Kalau kita ingin memberikan kekayaan kita terbatas. Keterbatasan itu karena memang kita tidak mungkin memberikan kemampuan yang ada dalam diri kita, tetapi hidup kita bisa kita laksanakan atau kita lakukan dengan pelayanan kita. Luar biasa banyak yang mengikuti pelayanan kategorial, tapi orangnya itu-itu saja. Ya kalau misalnya kategorial A, ya orangnya itu. Nanti pelayanan ini orangnya itu, DPP orangnya itu. Jadi orangnya itu-itu saja sebenarnya. Ya itulah tadi, yang diberikan 10 talenta akan melaksanakan 10 talenta. Yang diberikan 1 talenta kadang sering ya melalaikannya. Sekedar hanya datang ke gereja pada hari Minggu tuh sulit sekali. Jadi ketika saya pindah di kota Pontianak ini, saya melakukan yang namanya observasi pengamatan. Jadi ada tren memang beberapa gereja itu mengalami penurunan kedatangan umat. Gereja-gereja yang mempunyai fasilitas lengkap itu didatangi. Misalnya beberapa paroki yang memang menyediakan ya kenyamanan. Tetapi ada juga walaupun nyaman, tetapi kalau misalnya tidak suka, ya umat bisa memilih. Jadi ada beberapa gereja yang misa di hari Minggu, di hari Sabtu. Itu dulunya hanya gereja Stella Maris. Karena izin uskup. Zaman dulu itu waktu saya masih di Stella Maris, gereja Stella Maris itu mengadakan misa hari Sabtu untuk hari Minggu karena banyak permintaan. Karena hari Minggu banyak yang bekerja, banyak yang buruh, banyak yang pedagang. Dan juga kami yang misalnya di sekolah negeri itu pramuka itu selalu diadakan hari Minggu. Heran juga saya. Makanya akhirnya kami memilih misa di hari Sabtu. Dan itu sering terjadi trennya. Kalau udah hari Minggu ada aja kegiatan. Jalan sehat lah, jalan santai lah, upacara lah, dan sebagainya. Seakan-akan orang Katolik itu ya disibukkan dengan hal-hal yang duniawi saja. Padahal udah jelas kudus karena hari Tuhan itu. Setiap hari Tuhan, tetapi hari yang dispesialkan untuk kita, diundang Yesus Kristus untuk menyambut tubuh dan darah Kristus itu adalah hari Minggu. Dan itu adalah ketetapan gereja. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan ini menginspirasi kita untuk memahami bahwa totalitas hidup kita itu hanya kita arahkan pada Kristus. Perkawinan kita arahkan kepada Kristus. Pelayanan kita pada Kristus. Semuanya pada Kristus. Bukan pada orang-orang. Karena Yesus yang memperhatikan orang-orang. Sehingga kalau misalnya di keluarga suami malas, istri malas, anak malas, hancurlah keluarga itu. Karena dasar fundamental yang utama, sakramen perkawinan itu adalah tanda rahmat ilahi. Maka gereja Katolik memandang perkawinan itu sebagai sesuatu yang luhur dan mulia. Makanya ikatannya suci dan sakral. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Apa hubungannya dengan konteks dengan kita mendoakan Pak Nobertus Sutarno? Keluarga ini sudah menerapkan itu. Sehingga dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ketujuh ini, kami diundang untuk hadir untuk mendoakan keluarga ini agar tetap setia kepada Kristus. Itulah sikap teladan yang diwariskan oleh Pak Nobertus Sutarno. Berikutnya, mengapa kita perlu ibadat hari ketujuh ini? Dan banyak yang biasanya ndak sakih, ya, kalau ndak misa katanya. Sebenarnya misa requiem itu memang adalah penghormatan bagi kenangan akan orang yang sudah meninggal dunia itu karena dia sudah setia kepada Kristus. Lalu misa arwah itu sebenarnya dilaksanakan adalah ucapan syukur dan sukacita karena orang itu sudah meninggal dunia dan dia akan berjumpa dengan Yesus Kristus di surga. Masalah masuk ke surga urusan Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dan sering memang kita hari ketujuh kita misaya katanya. Ya silakan saja sebenarnya. Tapi yang paling utama adalah bagaimana ibadat atau misa pada hari ketujuh itu mengingatkan orang yang sudah meninggal itu meninggalkan kenangan jasa yang luar biasa. Terutama kalau dia adalah bapak keluarga, bapak teladan iman kita seperti Santo Yosef. Jadi dia melambangkan Kristus yang memimpin kita. Sehingga karena Kristus memimpin kita itu sudah kembali ke rumah Bapa di surga,
Maka kita mengenang itu sebagai suatu iman yang diwariskan. Jadi hari ketujuh itu sebenarnya tradisi saja, ya. Memang di beberapa daerah atau negara, ya, itu masih dilaksanakan sesuatu yang luar biasa. Hari pertama, kedua, ketiga berkumpul, nanti hari ketujuhnya. Atau ada yang biasa hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, tergantung keluarga dan kesediaan tempatnya. Kemudian juga nanti ada hari ke-40, hari ke-100, hari ke-1000, hari ke, ya mungkin hari ke-1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, itu tergantung dari sukacita keluarga itu ingin, ya, mengenang kembali jasa-jasa atau teladan yang diberikan orang yang telah menuju ke rumah Bapa di surga. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pemberian janda miskin ini adalah ungkapan cinta seorang yang tidak memiliki apa-apa. Totalitas hidupnya akhirnya membuat dia memberikan seluruh hartanya. Apakah kita sanggup untuk memberikan harta kita, nyawa kita? Maka kata Yesus, ya, barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, dia akan memperolehnya. Pak Noberto Sutarno dari mulai dibaptis sampai dia meninggal dunia, dia adalah seorang Katolik yang sejati. Kita yakin dan percaya dengan apa yang telah dilaksanakannya, berarti dia telah memberikan teladan bagi kita semua. Sikap perilakunya, contoh kehidupan imannya menginspirasi kita untuk tetap setia walaupun dalam keadaan sakit. Dan beliau dalam keadaan sehatnya selalu, ya, dalam kekuatannya selalu ikut misa pagi. Dan ini contoh inspirasi yang sangat baik, terutama bagi saya. Masa kita yang muda tidak mampu? Beliau yang sudah 75, 76 waktu itu, setiap pagi dia datang. Kalau misalnya waktu itu dia disenggol, lalu diminta tolong anaknya, ya Dodo pasti mengantarkannya. Kenapa tidak pergi Pak? Dodo tak bangun katanya. Nah ini Dodo selalu menjadi anak kesayangan yang harus mengikuti jejak bapaknya, ya. Jadi dia selalu memberikan inspirasi kepada kami, ya, untuk selalu mengingatkan anak-anak untuk selalu setia kepada Kristus dalam sharing-sharing imannya. Memang banyak yang tidak memperhatikan, tetapi saya selalu mendengarkan. Sehebat apapun kita wariskan harta duniawi, tidak ada gunanya. Harta yang paling berharga itu adalah harta warisan iman Yesus Kristus. Mengingatkan anak-anak untuk datang ke gereja. Walaupun, ya, berat zaman sekarang. Kalau zaman kami dulu zaman Doraemon. Saya ingat dulu waktu di Miss Dinar, kami selalu pilih misa pertama karena jam 8-nya ada film Doraemon. Makanya kami selalu memberikan tugas kepada Jojon namanya. Jojon saja pastor kan begitu. Karena kalau misa pertama kami berebut. Nah, kalau di kita ini enggak tahu, ya. Jadi zaman saya Miss Dinar itu ya begitu. Kalau salah kena tumbuk kepala kita. Zaman-zaman masih militer, ya. Makanya saya ingat selalu, dan pastornya masih hidup. Ya, karena kita mengingatkan bahwa pelayanan kita kepada Kristus harus total. Dulu apalah kita, datang ke gereja pakai oplet, jalan kaki. Ramai gereja. Sekarang sepeda motor, mobil, bisa pakai Grab, tekan tombol, ya kan? Kalau ada tombolnya, ada pulsanya. Tapi kalau hujan, dah mulai nak bawa ke gereja, ya. Jadi pesan dari Pak Tarno itu, rajin-rajinlah ke gereja. Itu yang menjadi inspirasi setiap kali renungannya. Karena di gereja kita diundang oleh Yesus Kristus untuk menyantap tubuh dan darahnya setiap hari. Itu dianjurkan, ya minimal hari Minggu lah. Dan itu membuat kita menjadi kuat, menjadi pengikut Kristus. Karena sakramen cinta kasih itu kita terima karena untuk merawat kehidupan iman kita. Jadi kalau kita datang ke gereja itu ada kuis waktu saya di Bengkayang, tidak ada yang mampu menjawabnya. Dari yang paling rajin ke gereja sampai yang paling malas. Seorang pastor bertanya, mengapa kita datang hari Minggu ke gereja? Untuk berjumpa siapa? Tak ada yang mampu jawabnya. Ya kan?
Rupanya jawabnya hanya untuk berjumpa Tuhan. Simple. Kami pun baru sadar bahwa kita sebenarnya datang ke gereja bukan untuk berjumpa orang-orang, tapi berjumpa dengan Tuhan. Transfigurasi Yesus Kristus itu dalam sakramen Ekaristi. Sehingga sakramen Ekaristi itu adalah sakramen cinta kasih. Itulah tubuh dan darah Kristus, itulah Yesus Kristus. Jadi kalau mau melihat Yesus Kristus, ya itulah dia. Tubuh dan darahnya yang sudah ditransfigurasi ketika dikosekrat oleh imam yang tertabis, yaitu ya tabisan tingkat 2 ya, atau imam. Karena diakon tabisan pertama tidak bisa mengkonsekrat. Jadi yang bisa mengkonsekrat ya, merubah ya roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus itu hanya imam yang tertabis. Kalau kita tidak bisa sampai kapanpun. Jadi tabisan imam itu kekal, abadi dan selamanya. Dan tangan imam itulah yang memberikan sakramen-sakramennya kepada kita. Walaupun nanti sakramen Krisma itu harus uskup atau seorang imam yang diberikan mandat. Tetap sakramen imamat, tetap uskup yang memberikannya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pemberian janda miskin mengingatkan kita akan kemiskinan kita. Ketidakberdayaan kita, ketidakmampuan kita. Banyak yang mampu tetapi tidak punya waktu. Beberapa refleksi yang terdalam itu, hidup kita itu diberikan Tuhan 24 jam. 24 jam itu satu hari. Dan waktunya sama. Seandainya saya diberi waktu 44 jam ya, atau misalnya Bapak Ibu 48 jam, enak. Semuanya sama gitu. Jadi saya pernah ditegur, hati-hati kalau bilang tidak punya waktu. Karena kalau tidak punya waktu udah matilah kita. Atau hati-hati juga kalau kita mengatakan tunggulah, tunggu saya siap, karena tidak pernah siap-siap. Kalau bahasa kami siap itu ayam kan begitu. Jadi ayam ya. Jadi ada gereja ayam bekokok itu atau ayam itu di Singkawang ya. Ya. Jadi kalau kita hanya mau menjadi ya seorang tokoh umat di Baremada tuh dia bilang, orang Katolik tuh jadi jangan seperti umat yang kilik-kilik katanya. Kilik sana, kilik sini, kilik sana kayak anak ayam. Nanti ada gereja ini masuk di sana, gereja sini masuk di sini. Jadi tidak jelas dia. Dia lupa bahwa gereja yang utama itu adalah gereja Katolik yang satu, kudus, Katolik dan apostolik. Maka bagi orang Katolik yang meninggalkan gereja Katolik sayang. Imannya setengah. Hilang imannya. Walaupun memang dia berkuar-kuar, ibadat sabdanya hebat, tetapi kalau tidak menerima sakramen, sia-sialah iman kita. Dan untuk itu, mari kita selalu mencintai sakramen. Sakramen yang ada di gereja Katolik. Sakramen Ekaristi yang utama, karena sakramen baptis dan krisma hanya diterima sekali seumur hidup. Ya. Sedangkan sakramen yang diterima sekali seumur hidup itu ada 3 sebenarnya. Ya, sakramen baptis, krisma, dan khusus sakramen panggilan untuk menjadi imam. Nah, itu sekali. Sedangkan sakramen perkawinan itu bisa lebih dari sekali. Ketika misalnya pasangannya meninggal, dia boleh menerima sakramen perkawinan lagi. Ya. Tetapi ada sakramen yang memang berulang-ulang yang harus kita terima, sakramen Ekaristi, dan ada doanya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Iman seorang perwira yang luar biasa. Bahwa kita menerima sakramen Ekaristi itu, kita disembuhkan dari dosa-dosa kita. Karena untuk sembuh dari dosa itu hanya melalui Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mengenang orang yang meninggal dunia adalah sesuatu pahala. Ya. Jadi banyak yang mungkin lupa dalam 7 kebenaran iman orang Katolik itu. Salah satunya adalah ya, mendoakan orang yang meninggal dunia. Jadi itu salah satu pahala yang harus dilakukan terus-menerus. Pagi, siang, sore. Maka sampai doanya itu kan ada, semoga jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dalam ketenteraman karena kerahiman Tuhan. Dalam doa malam. Dan juga ditambah dengan doa, ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami. Selamatkanlah kami dari api neraka dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga. Terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Tapi doa Pak Tarno itu saya udah bolak-balik
baca-baca buku dan baca-baca tentang buku teologi itu doanya agak unik yang saya pernah sampaikan. Ya, ya Tuhan Yesus, ke neraka pun aku ikut kamu. Itu doa Pak Tarno yang menjadi misteri. Walaupun saya mencoba mencari dalam kitab suci apa maksudnya. Mungkin hanya pendekatan saja, yaitu doa seorang perwira, karena beliau adalah seorang prajurit. Ya, kalau prajurit itu kan punya hamba katanya. Ada seorang perwira Romawi, hambanya Yahudi sakit, lalu dia datang kepada Yesus. Yesus mau pergi ke rumahnya, dia bilang tidak perlu, cukup bersabda saja. Karena kalau aku berkata, pasti hambaku ikut. Iman sebesar ini tidak pernah ditemukan pada bangsa Yahudi, kata Yesus. Nah, mungkin itu maksudnya. Jadi saya mau bertanya terus tentang doa itu, tapi beliau mungkin tidak mau menjelaskannya. Di refleksi yang terdalam dari beliau itu kata-kata kutipan yang selalu saya ingat. Ya Yesus, ke neraka pun aku ikut kamu. Mungkin tidak ada yang berdoa seperti itu, hanya beliau yang berdoa seperti itu. Ya, itulah pemahaman iman kalau orang sudah ibaratnya selalu merefleksikan tentang bacaan-bacaan, tidak putus-putusnya. Sehingga dengan doa itu menginspirasi kita. Mau Yesus kemana, masukkan kita tuh hak Yesus. Ya. Mau situasi apa. Tetapi sudah dibahas kemarin bahwa surga itu adalah Allah. Karena orang Yahudi untuk menyebut nama Allah langsung itu tidak boleh. Maka dia menyebut surga. Makanya kerajaan surga itulah kerajaan Allah. Walaupun doa Pak Tarno sangat unik, tetapi saya yakin dan percaya itu adalah suatu doa iman, ungkapan untuk totalitas mengikuti Yesus. Atau seperti prinsip kawan saya, biar tidak kawin yang penting Katolik. Ya itu. Jadi kami tidak tahu karena apa. Ya, biarpun tidak kawin yang penting Katolik. Untuk apa kawin meninggalkan iman katanya. Itu luar biasa tuh. Jadi kawan saya sampai tidak kawin-kawin gara-gara inspirasi imannya seperti itu. Ya, karena dia merasa untuk apa pindah beragama lain gara-gara seorang wanita atau seorang laki-laki. Karena memang bukan kawin tak kawin yang menyelamatkan, Yesus Kristuslah yang menyelamatkan. Nah, ini pegangan kita, warisan iman yang harus diwariskan kepada kita, anak cucu kita. Mari kita mengenang Pak Tarno bukan karena kematiannya, tetapi karena teladan imannya, sikap perilakunya, kerajinannya, kemudian dia memberikan kesabaran kepada kita. Karena ada seorang bapak dulu itu, coba perhatikan Pak Tarno, pasti lama dia nanti kasih renungan. Tahu-tahu beliau meninggal dulu dari Pak Tarno. Itu yang kita semenjak itu saya tidak berani protes, terserah dia lah Pak. Tapi yang berani protes istrinya, Pak jangan lama-lama. Nah, itulah kehebatan istri itu. Jadi istri itu luar biasa. Sehebat apapun kita, tetap istrilah yang bisa menegur kita. Ya kan? Jadi untuk itu dengan ibadat hari ke-7 itu kita bersukacita bersama. Kita yakin dan percaya Pak Tarno sudah berada di kerajaan surga. Tetap kita mendoakannya. Karena apa? Karena kesatuan iman kita, tubuh dan jiwa kita akan bersatu pada hari terakhir, pada penghakiman terakhir. Tetapi kebahagiaan itu sudah dirasakan oleh orang-orang yang menjadi pengikut Kristus, kehidupan kekal. Mari kita mengakui iman dan kepercayaan kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami menyampaikan doa-doa permohonan kami kepadamu. Untuk mendiang Bapak Nobertus Sutarno yang telah Engkau panggil 7 hari,
Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, ampunilah dosa-dosanya dan terimalah dia di dalam kerajaan-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat lingkungan kami, Santo Rupinus dan umat lingkungan di paroki Bunda Maria Jeruju dan di Kuskupan Agung Pontianak ini yang telah meninggal dunia, ampunilah dosa-dosa mereka dan terimalah mereka di dalam kerajaan-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Saya persilakan untuk 4 orang untuk menyampaikan doa permohonannya. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terimalah doa kami untuk orang tua kami, Bapak Nobertus Sutarno. Terimalah ia dalam rahmat-Mu yang melimpah. Ampunilah dosa-dosanya dan berikanlah kepadanya kedamaian dan kebahagiaan abadi bersama-Mu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ya Tuhan, dalam kediaman-Mu yang sempurna, biarkanlah orang tua kami merasakan kesejahteraan dan kebebasan dari segala beban yang ia bawa dalam hidupnya. Engkau yang mengetahui hati yang paling dalam, tahu betapa ia mencintai dan mengasihi orang-orang yang ditinggalkannya. Semoga kasih dan kenangan mereka menyertai dia dalam perjalanan menuju rumah-Mu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami juga berdoa bagi para lansia dan para orang sakit yang ada di lingkungan Santo Rupinus dan juga di paroki Bunda Maria Jeruju. Kau berikan kekuatan dan sukacita dalam menghadapi lansianya dan juga sakitnya, agar diberikan penghiburan dan kekuatan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi pastor paroki kami, agar diberikan kesehatan, agar mampu memimpin kami dan melayani kami dengan penuh sukacita dan kebahagiaan, dan selalu diberkati dalam setiap langkah kehidupannya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi istri, anak-anak, menantu, dan juga cucu-cucu Pak Tarno, dan juga keluarga besarnya, saudara-saudarinya, berkatilah ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, agar mereka selalu setia kepada Yesus Kristus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita sampaikan doa permohonan kita di dalam hati kita masing-masing. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, demikianlah doa-doa permohonan yang kami sampaikan dalam lubuk hati kami masing-masing. Engkau tahu segala doa-doa kami dalam hati kami. Berkati, bimbinglah, lindungilah kami. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dalam raja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita satukan semua doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mari kita mendoakan doa jiwa Kristus dan doa Tuhan jadikanlah aku pembawa damai. Mada Bakti 155, 156. Mari kita daraskan bersama-sama. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus, kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai bila terjadi kebencian. Jadikanlah aku pembawa cinta kasih bila terjadi penghinaan. Jadikanlah aku pembawa pengampunan bila terjadi perselisihan. Jadikanlah aku pembawa kerukunan
Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi kami menerima, dengan mengampuni kami diampuni, dengan mati suci kami bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Pengumuman dari Ketua Lingkungan atau dari keluarga. Dari pengurus lingkungan, tidak ada? Dari keluarga mungkin? Silakan. Ucapan terima kasih. Selamat malam, Shalom. Salam. Mewakili keluarga, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Yakobus yang sudah memimpin ibadat hari ini. Terima kasih pula untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang meluangkan waktunya berdoa bersama kami mulai dari hari pertama sampai hari ke-7. Semoga Tuhan membalas semua segala kebaikan Bapak dan Ibu. Terima kasih. Marilah kita berdoa, kita buka Mada Bakti. Doa malam 1. Nomor 13B, 13A. Mari kita daraskan bersama-sama. Ya Tuhanku dan Allahku, aku berlutut di hadapan-Mu dan bersembah sujud kepadamu, Raja tertinggi. Aku mengucap syukur kepadamu atas segala kemurahan, terlebih atas pemeliharaan-Mu pada hari yang lalu. Datanglah hai Roh Kudus, terangilah budiku, supaya aku mengetahui dosa-dosaku, dan berilah aku rahmat-Mu, supaya aku dapat menyesal sungguh atas dosa-dosaku itu. Mari kita mendaraskan doa tobat. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau, yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Amin. Malaikat Allah, Engkau diserai oleh kemurahan Tuhan untuk melindungi aku. Terangilah, lindungilah, bimbinglah, dan hantarkanlah aku. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Malaikat Allah, Engkau diserai oleh kemurahan Tuhan untuk melindungi aku. Terangilah, lindungilah, bimbinglah, dan hantarkanlah aku. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Malaikat Allah, Engkau diserai oleh kemurahan Tuhan untuk melindungi aku. Terangilah, lindungilah, bimbinglah, dan hantarkanlah aku. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Engkau yang dikandung tanpa noda ya Maria, sucikanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Ya Tuhan, berilah aku rahmat-Mu, lindungilah aku terhadap yang jahat, dan bimbinglah aku kepada kehidupan yang kekal. Amin. Moga-moga jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dalam ketentraman karena kerahiman Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa, doa penutup. Allah Bapa kami, sekarang kami percayakan Bapak kami ini, saudara kami ini, Bapak Nobertus Sutarno, di dalam kerahiman-Mu. Kami percaya bahwa semua yang telah meninggal dalam Kristus akan hidup pula bersama Kristus. Terimalah dia dalam kerajaan-Mu, dan bantulah kami yang masih berziarah di bumi ini, agar saling membantu dalam menghadapi segala tantangan hidup. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mohon berkat bagi
kita yang hadir di tempat ini. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Tuhan berilah dia istirahat kekal dan sinarilah dia dengan cahaya abadi. Semoga semua orang yang sudah meninggal beristirahat dalam damai Tuhan. Amin. Dan semoga kita semua senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ibadat hari ke-7 untuk mendiang Bapak Nobertus Sutarno sudah selesai. Syukur kepada Allah, marilah kita pulang dalam damai Tuhan. Amin. Lagu penutup. Lagu nomor 239. Menyanyikan baik satu dan Oh Sang Juru Selamat kami, lihat kami umat-Mu yang mohon restu ilahi untuk putra yang mati. Oh Yesus, kuatkanlah. Oh Yesus, hiburlah. Oh Yesus, kuatkanlah. Oh Yesus, hiburlah. Diampunilah dosanya, lupakanlah salahnya, ditutupilah nodanya, bersihkanlah jiwanya. Oh Yesus, kuatkanlah. Oh Yesus, hiburlah. Oh Yesus, kuatkanlah.